Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Perfect Proposal. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah bar yang ramai di Macau, Hong Kong. Terlihat wanita cantik bernama Ji-Yoon sedang membawa minuman kepada pengunjung. Ji-Yoon adalah warga Korea yang bekerja di Macau sebagai pelayan bar. Ia melakukan pekerjaan ini karena terlilit hutang akibat tertipu oleh temannya. Beranjak dari kesibukannya, tiba-tiba ia didatangi rekan kerjanya sembari membawakan sebuah kertas yang berisikan iklan untuk bekerja sebagai pengasuh pria tua kaya yang biasa dipanggil Tuan Kim. Tuan Kim memiliki banyak kasino di Macau, dan gaji yang ditawarkan untuk menjaga Tuan Kim sangat besar, yang membuat Ji-Yoon sedikit tercengang. Sebenarnya, Ji-Yoon tidak tertarik dengan pekerjaan di iklan itu. Namun, hidupnya saat ini sangat malang setelah ditipu temannya sendiri. Ji-Yoon punya banyak hutang dan selalu dikejar-kejar debt collector. 이거 하이네고 윤노의 완도 징계와 바이네이네이고 영이 삼계선다. Ji-Yoon pun memutuskan untuk pergi menemui pria kaya yang dapat memberikannya gaji yang besar itu. Sampailah ia di hotel mewah milik Tuan Kim. Ternyata yang ditemuinya adalah putra tiri Tuan Kim, yaitu Song Yeol. Song Yeol menjelaskan kepada Ji-Yoon sistem kerja untuk menjadi pengasuh ayahnya tersebut. Di sela perbincangan mereka, Song Yeol menawarkan minuman kepada Ji-Yoon. Ji-Yoon tampak terkesan dan terpesona dengan Song Yeol yang tampan. Dalam percakapan mereka, Ji-Yoon menceritakan tentang motivasinya datang ialah untuk mendapatkan banyak uang, agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Ia juga menceritakan bagaimana ia ditipu oleh temannya, hingga terlilit banyak hutang. Di akhir percakapan, Song Yeol berkata kepada Ji-Yoon untuk dapat menemuinya kembali jam 7 nanti malam, membahas bisnis yang akan mereka lakukan ke depannya. Malam pun tiba, Ji-Yoon dan Song Yeol bertemu di sebuah kafe. Song Yeol menjelaskan rencananya kepada Ji-Yoon. Song Yeol menyuruh Ji-Yoon agar bisa menjadi istri dari Tuan Kim. Ia juga menjelaskan jika Ji-Yoon akan mendapatkan semua aset dari harta Tuan Kim jika Ji-Yoon berhasil menikahi Tuan Kim. Song Yeol ternyata sungguh membenci ayah tirinya itu. Ia berniat membuat Tuan Kim jatuh ke pelukan Ji-Yoon, dan mereka akan menguasai harta warisannya. Namun, Ji-Yoon merasa itu adalah ide gila. Ia cuma berniat untuk menjadi pengasuh Tuan Kim, sesuai dengan yang diiklankan, hingga ia pun meninggalkan Song Yeol. Namun tentu, Ji-Yoon yang bimbang tak punya pilihan lain. Bahkan untuk membayar tunggakan uang sewa kontrakannya, ia tak bisa. Ji-Yoon pun menerima tawaran Song Yeol. Keesokan harinya, Ji-Yoon di makeover. Rambutnya dipotong pendek dan Song Yeol memilihkan baju-baju yang fashionable untuk Ji-Yoon agar terlihat menarik oleh Tuan Kim. Ini dimaksudkan agar Ji-Yoon dapat menyerupai mantan istri dari Tuan Kim. Jadi, setelah bercerai dengan ibu Song Yeol, Tuan Kim menikah lagi dengan wanita yang benar-benar dicintainya. Namun, seluruh keluarganya meninggal akibat kecelakaan saat menuju pameran piano yang dibawakan oleh Tuan Kim. Kecelakaan itu juga membuat Tuan Kim menjadi lumpuh. Song Yeol benar-benar dapat menyulap Ji-Yoon menjadi wanita cantik dan elegan. Uang memang bisa membuat manusia berubah ya. Ji-Yoon memiliki waktu 1 bulan untuk dapat merebut hati Tuan Kim. Dalam kurun waktu itu, Ji-Yoon akan ikut berlayar bersama Tuan Kim dari Macau menuju Busan. Setibanya di kapal, ia disambut oleh semua awak kapal yang juga merupakan pelayan Tuan Kim. Para pelayan tampak kagum dengan kecantikan Ji-Yoon. Lalu muncullah Tuan Kim, lelaki tua angku yang akan dirawat oleh Ji-Yoon. Song Yeol pun memperkenalkan Ji-Yoon kepada Tuan Kim. Ji-Yoon memberi hormat kepada Tuan Kim. Namun Tuan Kim berkata sinis kepada Ji-Yoon karena ia datang sangat lambat hingga membuatnya kesal. Demi memuluskan aksinya, Ji-Yoon membuat seolah-olah dirinya adalah pribadi yang tegas dan tidak mementingkan uang. Tuan Kim sedikit terkesima dengan Ji-Yoon yang pandai menjawab ketika ia sedang mengomel. Salah seorang pelayan kapal bernama Zubaidah membawa Ji-Yoon memasuki kapal dan memperkenalkan para pelayan hingga bagian-bagian kapal. Ji-Yoon takjub melihat kapal yang super mewah itu. Di akhir percakapan mereka, Zubaidah menyemangati Ji-Yoon untuk bertahan menjadi perawat Tuan Kim. Ji-Yoon pun melepaskan lelahnya di kasur empuk yang berada di kamar barunya.
Sembari menatap atap, ia terpikir oleh kata-kata Song Yeol bahwa jika semua rencana berjalan lancar, ia akan menjadi OKB, alias orang kaya baru. Saat senja tiba, Ji-Yoon tampak sedang menghirup ketenangan angin laut di tepi kapal. Song Yeol memuji Ji-Yoon soal bahasa yang dia lontarkan kepada Tuan Kim. Ji-Yoon bertanya kepada Song Yeol, apakah lelaki tua itu sangat membenci kehidupan. Song Yeol menjelaskan bahwa ia bahkan sangat membenci wanita, karena mereka semua hanya menginginkan uangnya saja. Ji-Yoon menggubris bahwa ia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Scene berganti. Setelah berenang di laut, Ji-Yoon mengeringkan rambutnya dengan handuk. Terlihat dari lantai 2 kapal, Tuan Kim curi-curi pandang kepada Ji-Yoon. Saat di kamar Tuan Kim, Ji-Yoon datang untuk memeriksa tensi darah Tuan Kim. Di sela kegiatan itu, Tuan Kim melihat kunci yang ada di saku Ji-Yoon, dan sontak ia meminta kunci itu. Namun, Ji-Yoon tidak memberikannya karena itu adalah kunci laci yang menyimpan rokok. Tuan Kim kesal karena Ji-Yoon tidak memberi kunci itu, dan ia menawarkan uang serta kalung berlian agar mau menyerahkan kunci tersebut. Ji-Yoon tetap menolak, sebab rokok adalah hal yang buruk bagi kesehatan Tuan Kim. Sontak Tuan Kim sangat marah, karena biasanya tidak ada orang yang berani menolaknya. Ia lalu mengusir Ji-Yoon keluar. Ji-Yoon masih saja sok menasihati Tuan Kim. Saat Ji-Yoon hendak pergi, Tuan Kim melempar piring ke pintu hingga membuat Ji-Yoon kaget. Namun, Ji-Yoon tetap keluar dari ruangan itu. 정말 잘한 거예요? 쫓겨날 것 같은데. 전혀요. 이제부터 게임 시작이에요. Singkatnya, hari-hari berlalu. Ji-Yoon menjalankan perannya dengan baik. Ia perlahan bisa menyentuh sisi terdalam hati Tuan Kim. Meskipun Tuan Kim masih terlihat angkuh dan sombong ketika di hadapan Ji-Yoon. Pak tua kesepian itu menemukan pengasuh dengan tipe yang dicarinya. Seseorang yang idealis dan bawel, persis seperti mantan istrinya. 이후론 절대 피아노를 안 친다나? 하긴 뭐 나 같아도 치고 싶은 마음은 없겠다. 그냥 차 사고가 나서 가족들이 전부 죽었대요. Meski itu cuma sandiwara Ji-Yoon, bahkan Ji-Yoon sampai bisa membuat Tuan Kim bermain piano lagi, setelah trauma panjang yang dilaluinya pasca kecelakaan tragis di masa lalu. Meski awalnya tidak tahan dengan sikap Tuan Kim, lambat laun Ji-Yoon selalu bisa mengatasinya. Di lain sisi, Ji-Yoon telah jatuh cinta pada Song Yeol, sebab pemuda itu selalu mendekatinya di sela-sela rutinitas mereka. Tak jarang, Song Yeol mengucapkan kata-kata manis dengan tatapan lembut yang menghanyutkan. Mulai dari berdansa bersama, hingga Ji-Yoon yang selalu curi-curi pandang pada Song Yeol. Di suatu malam setelah merawat Tuan Kim, Ji-Yoon diam-diam berjumpa dengan Song Yeol. Pertemuan manis dan percakapan mereka itu ternyata diketahui oleh Jamet, salah seorang pelayan Tuan Kim. Cerita berlanjut. Tuan Kim memancing dan mendapatkan ikan besar hingga kursi rodanya terseret mengikuti pancing itu, membuat Ji-Yoon panik dan menyuruh Jamet memotong tali pancing Tuan Kim. Tuan Kim pun marah besar. Sebagai hukuman, ia menyuruh Jamet terjun ke laut atau makan daging yang ia jatuhkan ke lantai. Akhirnya, Jamet memilih makan daging kotor itu. Ji-Yoon sangat kasihan melihat Jamet dan menyuruhnya berhenti. Hingga akhirnya, Ji-Yoonlah yang diusir dari kapal. Ji-Yoon kemudian meninggalkan kapal dan singgah di sebuah motel. Song Yeol pun menemuinya dan membujuk Ji-Yoon untuk kembali ke kapal. 지현 씨 마음대로 해. 지현 씨는 다시 시궁창으로 돌아가고 난 다른 걸 찾아보죠. Di tempat lain, Tuan Kim sedang memandangi foto-foto keluarga, dan di sampingnya ada kapten kapal yang mengatakan Ji-Yoon sangat mirip dengan mantan istri Tuan Kim yang tidak suka jika Tuan Kim semena-mena kepada pegawainya. Tanpa diduga-duga, jackpot untuk Song Yeol dan Ji-Yoon. Tuan Kim berniat menemui Ji-Yoon untuk mengajaknya kembali ke kapal. Ditambah, ia juga akan melamar Ji-Yoon saat itu. Rencana mereka berhasil untuk meluluhkan Tuan Kim. Ji-Yoon dengan sukarela menerima pinangan itu. Tapi ini justru akan menjadi awal yang buruk untuk Ji-Yoon. Mengapa demikian? Oke, mari kita lanjutkan. Keesokan harinya, sebelum pesta pernikahan dimulai, Song Yeol dan Tuan Kim mengobrol dan berujung pada kemarahan Song Yeol karena ibunya dihina oleh Tuan Kim. Pesta pernikahan pun berjalan meriah di atas kapal. Ji-Yoon terlihat cantik dan anggun. Tuan Kim lalu menceritakan tentang kisah Cinderella kepada Ji-Yoon. 지금 거울에 비친 모습은
어떤 사람 모습일까? 난 지금 어떤 모습으로 비춰지고 있는지, 그러기 위해서 난 뭘 하고 있는지. Usai pesta itu, Ji-yoon bertemu dengan Song Yeol di tepi kapal, dan mereka menikmati romansa malam itu. Pagi harinya, Ji-yoon terbangun dan mendapati suaminya, Tuan Kim, sudah tewas di atas ranjang dengan keadaan mata terbuka. Ji-yoon panik dan menutupi wajah Tuan Kim dengan selimut, dan segera menelpon Song Yeol. Tapi Song Yeol mengatakan bahwa surat warisan baru bisa didapat setelah akte kematian didapat. Dan akte kematian itu berada di Busan, tempat tinggal Tuan Kim. Mereka pun panik, dan belum diketahui siapa dalang dari pembunuhan ini. Terlihat jelas bagaimana ketakutan pada diri Ji-yoon. Song Yeol sempat bertanya apakah Ji-yoon yang membunuh Tuan Kim. Ji-yoon menjawab ia tidak melakukannya. Rencana mereka tidak boleh gagal, dan Song Yeol menyuruh Ji-yoon untuk menutupi kematian Tuan Kim hingga sampai di Busan rumahnya nanti. Ji-yoon dan Song Yeol mendandani Tuan Kim seolah-olah ia masih hidup. Namun, kapten kapal dan pegawai mencurigainya, hingga supir keluarga pun turut curiga. Ji-yoon yang gugup berusaha tenang di depan pegawai, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak menyentuh Tuan Kim, dan mengatakan jika Tuan Kim sedang flu. Sampailah mereka di Busan rumah Tuan Kim. Song Yeol menyuruh Ji-yoon untuk memberi mayat Tuan Kim makan menggunakan selang untuk memanipulasi waktu kematiannya. Meskipun takut dan panik, Ji-yoon tetap melakukannya. Gerak-gerik mereka dicurigai oleh sekretaris Tuan Kim yang bernama Hye-jin, dan ia diam-diam melapor pada polisi. Hye-jin ini adalah orang kepercayaan dan sangat setia kepada Tuan Kim. Sementara itu, Song Yeol menemui Ji-yoon dan mengatakan akan mengirimkan notaris kepercayaannya untuk membuat surat kematian. Dan ternyata yang datang pertama adalah polisi yang dikirim Hye-jin. Ji-yoon pun langsung ditangkap dengan tuduhan pembunuhan Tuan Kim. Di tempat lain, Zubaidah yang sedang menonton TV tidak percaya jika Ji-yoon adalah pembunuh Tuan Kim. Zubaidah juga ingin memberikan hadiah pemberian Tuan Kim untuk Ji-yoon, namun pacar Zubaidah melarangnya dan menyuruhnya untuk menyingkirkan anjing Tuan Kim yaitu Fuse karena merasa terganggu. Scene berpindah di kantor polisi. Ji-yoon sedang diinterogasi. Polisi menunjukkan selang sebagai bukti bahwa Ji-yoon berusaha menyembunyikan kematian Tuan Kim. Namun, Ji-yoon menyuruh polisi untuk memanggil Song Yeol dan menceritakan kejadian sebenarnya pada polisi. Sayangnya, Song Yeol berkhianat dan balik menuduh Ji-yoon membunuh ayah tirinya itu. Ji-yoon yang tak menyangka dikhianati pun pingsan dan dirawat di bawah pengawasan polisi. Song Yeol menunggu Ji-yoon sadar. Ketika sadar, Ji-yoon langsung marah dan mempertanyakan kenapa Song Yeol berbohong. Song Yeol pun tersenyum sinis dan memberitahu Ji-yoon, sejak awal ia ingin menguasai harta ayah tirinya itu melalui bantuan Ji-yoon. Ternyata, semua yang terjadi pada Ji-yoon itu sudah direncanakan matang-matang oleh Song Yeol. Dan ialah pelaku pembunuhan Tuan Kim. Jika Tuan Kim mati, maka warisannya akan diberikan pada istrinya. Namun, jika istrinya tidak memenuhi syarat, maka Song Yeol sebagai anaklah yang menerima semua harta warisan Tuan Kim. Sontak Ji-yoon kaget mendengar semuanya, seolah ia tak percaya jika Song Yeol memperalatnya. Orang yang sangat ia percaya dan bahkan sudah jatuh cinta kepadanya ternyata adalah penipu. Ji-yoon yang semakin terpojok karena polisi memberikan rekaman suara Ji-yoon yang berisi umpatannya kepada Tuan Kim ketika ia diusir dari kapal karena membela Jamet. Sebuah rekaman yang disiapkan Song Yeol untuk menjebak Ji-yoon. Song Yeol sungguh membuat rencana ini dengan sangat rapi. Tahu riwayatnya akan tamat, tiba-tiba Ji-yoon terpikirkan Tuan Kim dan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama Jamet. Ji-yoon pun meminta kepada polisi untuk bisa bertemu dengan Hye-jin. Di hadapan Hye-jin, ia memohon agar dapat hadir di pemakaman Tuan Kim. Namun, sang sekretaris itu tak mengizinkannya. Hingga Ji-yoon menceritakan kisah Cinderella yang pernah diceritakan Tuan Kim yang membuat sekretaris Kim kaget dan menghubungi pengacara untuk membebaskan Ji-yoon. Sebab Tuan Kim menceritakan kisah Cinderella itu hanya kepada orang yang dipercayainya. Ji-yoon berencana menemui Jamet, sebab Ji-yoon punya firasat bahwa Jamet mengetahui sesuatu. Ia malah bertemu dengan Zubaidah yang sedang menggendong Fuse. Ternyata pada pita yang dipakai Fuse terdapat kamera tersembunyi.
Dari situlah Tuan Kim selalu memantau seluruh kejadian yang terjadi di kapal. Di sini, Ji-Yoon belum mengetahui hal itu. Zubaidah lalu memberikan kado yang berisi tablet Tuan Kim. Namun, Ji-Yoon hanya fokus mencari jamet tanpa memperdulikan kado itu. Polisi keburu kembali menahan Ji-Yoon karena ia seperti hendak kabur dari pengawasan. Di tempat lain, terlihat Jamet dengan niat baiknya menemui Song-yeol untuk memberitahu bahwa di pita Fuse terdapat kamera tersembunyi sebagai informasi untuk mengungkap kebenaran yang terjadi. Dan pada hari Song-yeol membunuh Tuan Kim, Fuse berada di situ. Malangnya nasib Jamet hari itu. Ia datang kepada orang yang salah dan tak lama nyawanya dihabisi oleh Song-yeol. Setelah mengetahui bahwa bukti pembunuhan yang dilakukannya terletak pada kamera yang berada di pita Fuse, Song-yeol pun menghubungi Zubaidah untuk mengambil Fuse. Dengan polos, Zubaidah mengiyakan dan menemui Song-yeol bersama pacarnya di kapal. Di mobil, polisi membuka tablet dalam kado itu dan melihat foto-foto Ji-Yoon. Ji-Yoon pun sadar tentang kamera di pita Fuse itu dan mulai khawatir dengan Zubaidah. Ji-Yoon pun berhasil melarikan diri dari mobil polisi dan menuju kapal. Ji-Yoon mengambil HP polisi dan menghubungi Zubaidah yang sudah berada di kapal. Scene berganti di dalam kapal. Sesaat Zubaidah mendekati Song-yeol yang sudah menunggunya. Ji-Yoon menelponnya dan mengatakan Fuse adalah kunci dari semua kejahatan Song-yeol. Tapi semuanya terlambat. Song-yeol memukul pacar Zubaidah, dan Zubaidah juga pingsan karena dihajar Song-yeol. Fuse berlari dan tiba-tiba Ji-Yoon telah tiba. Ia lalu menghantam Song-yeol dengan stick golf. Terjadilah petak umpet antara Ji-Yoon dan Song-yeol, hingga Ji-Yoon berhasil mendapatkan pita Fuse itu. Namun, Song-yeol berhasil menangkap Ji-Yoon. Song-yeol lalu mencekik Ji-Yoon hingga membuatnya tidak berdaya. Untungnya, Zubaidah sadar dan menghantam kepala Song-yeol hingga ia tak sadarkan diri. Akhirnya, mereka mendapatkan pita bukti pembunuhan Tuan Kim tersebut. Dan Ji-Yoon dibebaskan dari semua tuduhan, dibersihkan nama baiknya, dan kembali menjadi pewaris harta Tuan Kim sebagai istri sahnya. Song-yeol pun mendekam di penjara. Tampak Ji-Yoon menemuinya untuk menanyakan alasan Song-yeol melakukan pembunuhan terhadap ayah tirinya itu. Padahal Ji-Yoon sangat tulus ingin membantunya mewujudkan rencana mereka dulu. Song-yeol pun menceritakan betapa ia tersiksa karena ayahnya itu tega mengabaikan ibunya yang sedang sekarat. Song-yeol juga tak pernah mencintai Ji-Yoon dan tak menyangka Ji-Yoon jatuh cinta padanya. Song-yeol juga mengatakan ia tak pernah mencintai Ji-Yoon dan tak menyangka Ji-Yoon jatuh cinta padanya. Di akhir percakapan, Song-yeol mengatakan kepada Ji-Yoon, setidaknya ia telah membuat Ji-Yoon menjadi Cinderella, dan Ji-Yoon pun meninggalkan Song-yeol dengan tersenyum. Dan film pun tamat. Perfect Proposal merupakan film Korea bergenre drama romantis yang penuh sandiwara, dirilis pada tahun 2015. Film karya Yoon Jae-gu ini menyiratkan bahwa kita tidak boleh sepenuhnya terlalu percaya dengan orang baik dan manis. Dan kita tidak boleh melihat orang dari satu sisi saja. Bisa saja orang yang kita anggap baik ternyata adalah musuh kita sendiri. Film ini tak cuma menyuguhkan ketegangan selayaknya kisah suspense, namun kerap membawa pada ironisme para karakternya. Yoo Yeon-suk memang layak disebut sebagai aktor serba bisa. Terlihat aktingnya dalam film ini yang membuat kita terpesona oleh ketampanannya, serta lihainya ia memainkan peran jahatnya. Selain Yeon-suk, film ini juga dibintangi oleh Im So-jung, Lee Kyung-young, dan pemeran lainnya. Film ini berhasil mendapatkan penghasilan sebesar 1,13 miliar won dan juga meraih penghargaan Chance. Dan masuk pada penilaian Biro Perfilman UBR Media memberi rating film ini 6,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini.